Lagi viral ya. Lagi viral panci ya, Bang. Nah, cocok untuk pakai. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Selamat ulang. Kakak Sindan Pak Jokowi. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk. Oke. Sudah. Saya mau masuk. Tetap menjadi panutan dan Tetap menjadi inspirasi untuk bangsa, untuk kita semua, untuk Bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kita jalan sendiri bahasa kita. Kita ready. Apa ini? Panci. Oke. Tapi ini bagus kalau kita mengiringi ulang tahunnya Pak Jokowi dan Abang Sylvester. Gimana, Bang? Abang pukul dulu, Bang. Bang pukul dulu. Ini lagi viral ya. Lagi viral panci ya, Bang. Nah, cocok untuk pakai. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Juga selamat ulang. Selamat ulang. Kakak Sindan Pak Jokowi. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Pak Jokowi. Semoga panjang umur, sehat selalu, tetap menjadi panutan dan Inspirasi bagi kita semua. Bagi kita Anak bangsa seluruh tetap Indonesia. solid untuk bersama Pak Prabowo. dan Pak Gibran. Dan selamat ulang tahun juga buat Abang Si, jangan lupa panci, Bang. Panci. Ini ada dot. Kalau bisa tambah dot lagi. Kado bukan? Ini Kado, Ini kado, Bang. Bajan. Ada lagi, Abang pilih yang mana? Ada Itu sendok. ada ember juga Ada ya? ember juga. Ini harga berapa, Bang? Sikat biasa dari mana? Bawa ke rumah boleh, Bang? Hah? Bawa ke rumah, Bang. Jangan. Bawa ke rumah, loh. Ayo, Nanti dijemput oleh Kemenpora. Iya. Iya. Ini barang-barang punya Kemenpora. Iya, mau dibawa, Bang. Oh, yang dibawa ke Jogja itu. Iya, dibawa ke Jogja. Berapa? Satu kontainer, 2 kontainer tuh. Dua kontainer dari dua kontainer nanti. Seharga 9 miliar. Ini sendok 9 miliar. Ini berapa apa, lusin? Mahal itu juga, Bang. ada itu apa tuh? Apa? Ini ember juga kalau abang Ember, butuh. WC ya? Sikat WC juga ada abang butuh tidak, Bang? Kegunaannya itu apa tuh? Segala. Pakai sikat lah di kamar mandi tidak ada. Sikat gigi boleh. Pakai sikat Itu gigi. untuk orang ODGJ yang buat dikirim ke rumahnya di Jogja. Abang ada sendok di rumah tidak? Oh, banyak. Ini ada sendok yang besar nih. Nggak perlu lah. Harganya 2 juta, Bang. 2 juta. 2 juta ke atas. Harga sesuai harga Kemenpora. Ya, ya. Panci. Ember. Satu. Dok susu anak-anak. Ntar nih gini. Soalnya. Enggak gini. Nanti kursi roda. Oh, pakai apa itu? Oh, pakai ini penopang leher dan kursi roda. Nah, ini sebentar. Motor Pro Demo nanti kalau sudah dipanggil menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Bawa ini, Bang. Kita antar. Ya, kita antar bawa ini. Antar ini rame-rame nih. Bawa sendok paling utama nih. Tapi ini kita omong siapa ini? Coba kita lihat. Ayo netizen tebak siapa nih? Ada barang Hotman Paris ya katanya. Katanya maling nih, tapi kita dengar dulu komentar dari salah satu pengacara kondang Bang Hotman Paris. Ya, oke teman-teman kita saksikan bersama dulu nih. Oke, putar Bang Hotman di TikTok tadi. Ya itu. Nah, nggak apa-apa. Siap. Follow me. Ron Suryo meninggalkan rumah. Ron Suryo. Setelah didesak Bang Hotman mau muntah katanya tuh. Perut sakit katanya. Perut sakit. Sini dan di 500 juta. 500 juta. Ada inventarisasi di bawah. Nilainya 9 miliar. Sudah di bawah. Oh, berarti yang sudah dikembalikan berapa nih? Baru 500 juta. Sakit perut, bau muntah, saya tidak berdiri. Hotman Paris mau muntah. Hotman jangan begitulah. Baik juga panci. Oh, panci. Tidak pernah bawa menarik. Saya bantu satu grup, ya. Apalagi kita ada dua lagi. Udahlah jangan pakai gas gigi lah kalau pompa air memakan saja. Pompa air juga. Pompa air. Kurang berarti. Ini kurang ember juga mungkin masuk. Abang mau tidak saya kasih dok? Ember abang mau tidak? Bawa pulang, Bang. Bang, ini saya kasih, Bang. Ini buat orang gila itu yang sakit jiwa itu. Oh, sakit jiwa. Ya kan? Buat dia di rumahnya di Jogja kita tambahin. Oh, kita tambahin. Oh, boleh nih gelas kecil juga saya tambahin. Banyak Boleh ini, minuman. belum lagi ini baru 0, sekian ini 9 miliar ini 9 miliar. Nggak main-main. Itu berapa banyak tuh? Coba kita lihat. Tapi sebelum kita lihat berapa banyak ini kita lihat nih. Ini ternyata pernah ditagih oleh Kemenpora ya, Bang. Ditagih oleh Kemenpora pada tanggal 3 Mei tahun 2018. Nah, kita sebut saja inisial ini RS. Ya, RS ini pernah menjabat sebagai Menpora di masa pemerintahan Pak SBY. Ya, ya. Dan itu ya
kita tahu setelah beliau turun berhenti menjadi Menpora di bulan Oktober tahun 2014 ya. Nah, tiba-tiba Kemenpora kirim surat yang Kemenpora minta berkali-kali ya? Berkali-kali Pak RS untuk mengembalikan barangnya ini seperti di atas meja ini. Yang panci. Tahun 2018. Jadi terakhir Kemenpora katanya surat tanggal 3 Mei 2018. 4 tahun ya? Setelah dibawa mulai tanggal 20 Oktober itu mungkin. Iya, 20 Oktober 2014 berhenti. Kemudian Kemenpora surati. Sebelumnya sudah dibawa pulang kayaknya. Setelah pengosongan rumah dinas Menpora itu. Oke. Nah, kita lihat tapi dengan surat ini nih sampai sebegitunya Menpora tagih begitu. Ini ada apa dengan Pak RS ini? Jadi Bang Irjen, 4 tahun ini saya dapat data barang milik negara. Ingat, barang milik negara berjumlah 3.226 unit panci, Sendok, kayu, tempat tidur, kasur. Ini buat ibu-ibu yang kekurangan ini minta saja sama dia nih, banyak ini. Berarti nanti kalau kita pergi ambil barang rongsokan mungkin sudah rongsokan karena sudah 4 tahun baru 4 tahun. Kemenpora kirim surat. Oh, kayaknya sampai sekarang loh 2025 belum dibalikin. Belum dibalikin, katanya baru 500 baru 500 juta. Sisanya ini kan 9 miliar ya Bang? Ya. Totalnya 9 miliar. Baru dikembalikan 500 juta. Sisa 8 miliarnya kemana? Abang kemana Bang? Ya masih di Jogja. Kapan kita jemput Bang? Ya, kayaknya kita di sana bisa bikin museum tuh. Kita harus museum barang bekas, museum perabotan Kemenpora. Nah, kalau kita lihat ini, selama menjabat di Oktober 2012 barang itu sudah barang itu sudah dipergunakan di rumahnya selama 4 tahun. Ini barang bekas di rumah 4 tahun ini saya dapat data Bang. Peralatan antena SAF parabol sejenis 7.200 seharga 35,65 juta. Emang ada Bang? Saya bingung Bang. Terus yang berikut saya dapat lagi lensa acam itu total ini barang hobinya si dia nih. Dia punya hobinya dia. Hobinya dia itu fotografi. Oh, fotografi. Jadi untuk rumah pribadi. Dia hobinya fotografi, dibeli pakai uang video, negara. pakai uang negara. Bayangin bikin malu aja. Gak punya uang. Jadi barang negara dipakai buat hobi pribadi loh. Nih, sebelum itu kan ada nih bor. Pompa air 20 juta. Setahu saya pompa air tidak sampai 20 juta. Kok ada sampai di situ? Nah, ini markup atau apa? Pompa air. Ada sendok, sabar, ini sendok yang paling karpet juga. Nah, karpet impor Turki. Emangnya Indonesia tidak ada, Bang? Ya, itu. 69,4 juta menurut informasi. Nah, itu list barang-barang ya. Kita rapikan list. Uang rakyat, uang pajak dari rakyat, uang orang-orang susah hanya untuk membahagiakan seorang menteri karpet 69,4 juta. Terus kalau nggak salah itu tempat tidurnya itu 100 berapa juta tuh? Coba lihat. Kita tampilkan ke layar ya teman-teman. Kalian lihat. Kami akan tampilkan semuanya. Nah, ini. Dimulai dari headset dulu. Ini ada headset juga nih. Sebelum headset itu ada lampu kalau nggak salah. Headset yang dipasang ke telinga. Nah, ini dulu 3 kasur merek Florence Orthopedic Care seharga 20 juta. Florence San Marino El Salvador seharga 44,995 juta tambah pajak. dan King Coil. Wah, King Coil ini mahal. Pantasan Indonesia miskin gara-gara mereka. King Coil itu 78.850 ya kan? Dia tahun 2012 kemudian beli kasur berbeda. King Coil. Turun Bang. Oke, kita scroll down. 175. Itu ada lagi. Beli lagi spring bed sama bantal 175 juta ya. Merek L 11,820 juta. Terus membeli tempat tidur kayu merek Gudo Emerald View L seharga 11 juta. 11 juta. Ada lagi Bang itu. Masih ada lemari kayu. Lemari kayu. Dan bukannya barang elektronik ternyata nilainya tidak terlalu besar, tapi pada tahun 2000 ada unit lemari panjang miniatur berukuran 10 kali 4. Harganya 28.548. Ya ampun, Bang Roy. Masyarakat di timur pelosok desa itu lagi menangis makan. Kenapa duitnya Anda pakai beli barang-barang begini harga murah Anda naikkan? Ini bikin naik ke atas lagi. Kita lihat masih banyak ini. Masih banyak ke atas lagi. Lemari itu ke atas bukan ke bawah, ke atas. Atas lagi. Ya, atas. Headset. Nih, sahabat dari komponen alat pemancar ini 106,8 juta ini nih. Mana ke atas coba ya. Headset dibeli seharga 1,8 juta. Emang ada ya Bang?
Ya ada sih. Sekarang headset Memang kelas VIP ya? Ya, memang Kelas atas. sekarang headset kayak yang sekarang yang tanpa kabel itu juga mahal. Tapi barang itu Ya, barang punya milik Samsung. negara, Bang. Barang milik negara. Ini barang milik negara. Kita nih. beli walaupun mahal pakai uang pribadi, Bos. Oh iya. Bukan uang negara. Ini uang negara, seorang menteri yang gajinya sudah besar masih menggunakan peralatan negara, bawa pulang 4 tahun baru kembali. Itu pun cuma 500 juta ya. Lainnya di mana, Bang? Lainnya yang sampai sekarang makanya ini kita harus investigasi. Kita investigasi nih. Kita tuntut Bapak Kapolri investigasi. Ya, investigasi Kemarin ulang, BPK kan barang-barangnya ini di mana? Walaupun katanya kan Kemenpora ini sudah menggugat di pengadilan. Ya. Terus Kemenpora sudah mencabut gugatan itu, Ya, ya kan? oke. Nah, itu mungkin deal-dealan apa juga kita nggak tahu. Tapi ini barang-barang negara ini harus Dikembalikan. ya kan? Walaupun katanya ada pemutihan juga. Ada pemutihan. Kan nggak bisa juga begitu, Ya. ya kan? Ya. Pemutihan ini atas dasar apa? Atas dasar apa pembuktiannya Nah ini? ini perlu dicek kembali. Perlu dicek ya. Ya kan dalam hal ini bukan hanya yang bersangkutan, Kemenpora juga harus bertanggung Bertanggung jawab. jawab. Gitu loh. Ya kan kenapa? Ya kan katanya dicabut gugatannya. Oke, alasan pencabutan gugatannya itu. Terus yang kedua katanya mau diputihkan. Enak banget diputihkan. 9 miliar uang rakyat diputihkan. Emang ijazah harga berapa, Bang? Ijazah Pak Jokowi. Iya. Nggak ada harganya itu. Itu penghargaan itu tuh. Untuk merugikan rakyat ya. Saya bingung, Bang. Dibandingkan Jadi ini kalau kita tuntut bikin LP, dapat nih dapat. indikasi penggelapannya ada, indikasi Pencurian ada. pencurian, Ada, ini kan harga indikasi korupsi, Korupsi. ada, indikasi ya. indikasi ada, ya kan? Kan dari 9 miliar itu baru dibayar 500 juta, 8 miliar. Tapi Ya sampai sekarang nggak tahu ampun, kemana gitu. Pak Roy. Nah sekarang kita mau melihat bukti fisik barang-barang yang ini kamera Nikon dan Nah, itu ada. karpet ada nggak gitu loh? Ya, kamera digital Nikon D3X 65,3 juta. Harganya 65 juta. Komponen alat pemancar senilai 106 Kapan kita juta. tagih dia, Bang? Secepatnya. ya kan? Tapi harus menggalikan yang baru dong, masa bekasnya sudah dipakai. Nah nominal ini kan barang negara, jadi mereka harus bertanggung jawab. Kalau mengembalikan begitu barang menurut negara. abang ini saya bingung. 4 tahun Barang itu negara bersarang. emang boleh tidak ditaruh di rumah. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Berarti dia melanggar hukum atau? Ya, jadi gini, barang jadi begini, ini barang milik negara. Ya kan? Rumah juga rumah milik negara. Milik negara. Rumah dibawa pulang ke Jadi Jogja gini, tidak? kadang-kadang teman-teman itu barang orang dia pindahkan ke rumah. Itu aja dia udah kena pidana. Oh ya, Barang Fritz nih ya kan, aku ambil nih handphone Fritz, aku bawa pulang ke rumah. Fritz bisa itu di pidana. karena bahasa kalian nyuri dong. Nah itu arahnya ke sana. Nyuri. Iya. Karena ambil barang negara taruh di rumah itu nyuri dong. Enggak, jadi gini, ya kan kita lihat komentar dari para Netizen dulu ya. Kita coba. Saya pernah kerja di DPR. Jadi dari DPR tuh waktu jadi tenaga ahli mereka mengatakan bahwa barang yang di kantor tidak boleh bawa pulang ke rumah. Oke, iya sudah menjadi SOP. Itu kami yang gajinya kecil. Tidak sebesar beliau punya yang mungkin ratusan juta, kita yang tidak sampai. Tapi itu saja dilarang bahwa barang milik negara, milik DPR tidak boleh dibawa ke rumah masing-masing karena itu dinilai nyuri. Masa sekelas seorang menteri bawa pulang ke sana, masa orang model begini yang mau tuntut ijazah Pak Joko Widodo? Jujur saja bikin malu abang. Pertanyaan saya nih abang, ini 4 tahun nih barang ini bersarang di rumahnya ini. Berkarat dong, sudah beranak cucu. Katanya dia ada orang dari Kemenpora yang sengaja ngirim ke sana. Nah gimana saya tahu gitu? Gimana orang Kemenpora tahu alamatnya? Nah itu orang Kemenpora siapa? Nanti yang mengaku baru, itu barang siapa? Tapi setelah 4 tahun, Iya kan udah 4 tahun dia mengaku. pikun dong. ODGJ. ODGJ. Berarti abang beliau mau pakai yang asli, bekasnya baru dikembalikan begitu ya? Jadi bekasnya dikembalikan ke negara. Belum ada dikembalikan. Jangan barang-barangnya kok dipakai. Sendok dikembalikan tidak bang? Baru dikembalikan 500 juta. Panci? Jadi Jangan ini komentar netizen bilang jangan barang-barang sudah dipakai buatnya jadi sunatan. ini ya nanti kita lihat ya kan berita-berita ini Ya, kan kita dari bukan Pak- fitnah nih. Ya dari Pak Ini Gatot kan ini. semua dari Kemenpora. Kemenpora yang termuat di beberapa media itu ya kan nanti bisa Ya, ditayangkan. kita tanya. Ini ada kursi dan sofa juga bahwa Ya. ini terus ada teguran. Ini sebelum itu ada teguran ini bahwa Udah berkali-kali teguran. ditegur oleh petinggi Partai Demokrat. Oh, ada juga. Iya Coba ada. lihat. Mana Ini ada. Oh kayaknya mereka salah satu aliran.
Kan beliau Enggak. Mantannya bang. Petinggi Partai Demokrat itu menegur yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Raja Panci ini. Raja Panci. Ada Dewa korelasi Panci. mungkin mereka. Dewa Panci apa Raja Panci sih? Dia Panci. Nah, kita lihat bagaimana teguran dari Petinggi Partai petinggi Demokrat. Partai Demokrat. Kita lihat. Oke, ya kan. Bawah. Atas dari atas, Dari atas lagi. ya. Dari oke, pelan. Nah, kita lihat ya kan. Nah, terus Bukan, bawah lagi. Bawah lagi, Yang Demokrat, oke. nah, bawah. Bawah lagi. Bawah lagi. Lagi. Nah, Pelan-pelan. Tadi di atas udah lewat. oh enggak belum masuk itu kayaknya. Udah tadi, ada tadi. Ke bawah lagi. Coba. Yang Demokrat. Jadi netizen sambilan ya, Ya, masih dicari oleh admin. Ada nih. Bagian ini kita cut nanti. Ah, ini. Sampai ditegur oleh Waketum Partai Demokrat, yaitu Sarif Hasan. Pak Sarif Hasan ya juga ikut mendesak Pak Roy Suryo untuk segera mengembalikan 3.220 Pertanyaannya di respon tidak tahun 2018. Ya. Ya, Beberapa tahun sebelumnya ya. iya kan tadi saya Pertanyaannya selama Jadi bahasanya Pak Sarif Hasan ya kalau memang ada sebaiknya dikembalikan saja Pak Roy. Ya. Harus klarifikasi apakah kasus itu sudah selesai atau belum. Kalau belum ya mohon dikembalikan. Ungkap Sarif saat ditemui Tribun News di Kompleks Parlemen Senayan hari Selasa 4 September 2018. Dan ini penegasan satu Jadi lagi. 2018 4 tahun. 4 tahun. Belum beres juga. Berarti pancinya sudah tengok kiri, miring ke kanan. Namun sudah dipakai buat sunatan, panci-pancinya itu. Airnya dipakai kan? Nah ini penegasan ini. Dulu saya pernah ingatkan Pak Roy. Ya ingat loh. Dulu saya pernah ingatkan Pak Roy atas kasus yang sama. Dan katanya sudah beres. Tapi ternyata muncul lagi. Ini orang bermasalah banget nih berarti ini. Berarti belum selesai. Ngeyel begitu ya. Ya, Dibangkang. ini orang kan selalu menutupi kebohongan dengan kebohongan sebenarnya. Dia pikir orang percaya, ternyata itu dia pikir. Ternyata menurut kita pikir dia pikir dia pintar, Dia benar, dia masa benar. Iya abang saya tuh Ternyata dia ODGJ. Saya tuh bingungnya begini, agak heran. Yang pertama, Roy Suryo dengan gagah-gagahan menuding bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu palsu. Tapi sampai hari ini belum bisa dibuktikan. Oh iya. Sementara dia tidak bisa introspeksi dirinya. Di mana panci saja diambil, sendok aja diambil. Ini harganya. Jadi kita mau lihat sekarang komentar dari masyarakat. Komentar netizen ini apa nih tanggapan komentar di Detik News ya. Detik News ya. Detik ya. Oke, kita lihat yang pertama nih. Dari Bang Hato Belakang ya. Yang mau nikahan, ulang tahun, sunatan dan lain-lain. Hati-hati kalau undang Pak Roy Suryo. Hati-hati kalau undang. Banyak piring gelas sendok di situ. Oh ini ya? Undang siapa ini? Ayo. Terus atas lagi. Ini kita lihat. Ini pemulung nih. Ini bilang Pemulung ngumpulin barang buat bertahan hidup. Lah ini ngumpulin barang buat menahan pamor kali ya, biar eksis terus. Terus ini apa Oh lagi? ini di bawah. Ada. Ini lucu nih. Ini lukir. Suka. Gua udah blokir Amro ini. Aneh ya orang gitu bisa jadi Menpora. Lagian ada ahli IT bisa dikadalin bocah di OLX kan bego. Aneh lagi. Jangan-jangan Orang udah pada dijual barang. dia loh. Aneh beli laptop pas aneh buka isinya data Kemenpora. Artinya dia bukan laptop. Penada. Dia buka kok semua datanya Pak Roy Suryo sebagai Kemenpora yang bawa barang-barang ini seharga Ya. Coba kita lihat lagi ke bawah. Ini what? Sendok sampai 9 miliar berapa lusin itu? Ya itu berapa lusin kira-kira? Ya. Kau tuh tanya dia, netizen berapa lusin pas 9 miliar? Coba komen. Terus berikut, kalau nggak ada barangnya berarti jadi mentanya aja. Tolong diaudit keuangannya. Nah ini kan teman-teman sudah diaudit oleh BPK. Itu Boris Sinaga itu gimana tuh? Boris Naga, kau bisa lo ke Jawa nih, lama di Jogja nih, gimana bro? Kenapa jadi mengeluhkan gini sih hidupnya? Yo, Suryo, yo. Ulang, gimana? Yo, Suryo, yo. Kenapa jadi memalukan gini sih hidupnya? Tony bilang apa itu? Lah, kalau entar ditulis satu set, malah dibalikannya satu set. Dibalikin sendok doang. Kan bikin 2 kali kerja, jadi mending dibalikan aja. Artinya mereka juga meminta total keseluruhannya dikembalikan kepada negara. Itu milik negara kok. Seperti yang dikatakan gede Turki nih, kayaknya dari Bali nih gede nih. Sur.
Kalau memang pernah beli ya dikembalikan ke negara. Kalau memang pernah jangan beli. dibawa ke tempat pemulung. Oh berarti di rumah di Jogja tempat pemulung maksudnya dia. Menurut Sur. Oke. Ini menteri apa pemulung? Jauh. Ini menteri apa pemulung sih? Oke, berikutnya masa sih ngembat pompa air? Oh ada lagi. Daud. Wah kakak, masa sih ngembat pompa air? Sendok wawa sekelas menteri ngembat pompa air. Roy pompa air. Roy pompa air. Bukan Roy Panci tapi Roy pompa air. Roy pompa air, Roy Panci. Coba ke atas lagi terus. Banyak sekali nih. Wah, ini panjang ya komentar di ini. Ini biar teman-teman di tahun 2010-an, 2013 sampai 2015 itu waktu itu media online belum terlalu merebak luas ya. Jadi memang belum terlalu banyak engagement. Dan ini kita bongkar semua nih. Seperti apa kontroversi masa lalunya Pak Roy Suryo. Nah ini, saya kira Pak Roy Suryo ini pintar loh. Kalau belinya pakai uang negara ya itu milik negara. Mau itu sendok atau paku, juga kalau pakai duit negara ya milik negara. Ini Sebenarnya sudah punya wawasan yang luas ya. Mengerti bahwa karena membeli dengan menggunakan uang negara, maka kembalikan juga kepada negara. Kecuali menggunakan uang pribadi. Ini juga ada. Ini Manula sama ini orang anak-anak bandingkan. TK di Jepang. Ya. Mereka saja kalau ketemu uang di jalan langsung lapor polisi terdekat. terdekat. Ini Kita harus belajar. 9 miliar dibawa ke rumah. Ya. Harusnya kita lapor polisi jemput dia. Kita harus belajar dari anak TK di Jepang. Nah pertanyaannya kenapa baru ketahuan di tahun 2018? Nah, karena surat dari Kemenpora minta karena Pak Roy Suryo belum mengembalikan total dari 9 miliarnya itu. Harusnya kan Kemenpora saat itu harus tegur. Ini ada lagi Joyo Kita lihat. Kuplang. Siapa? Joyo Kuplang. Jangan cuma cengengesan pamer gigi. Mana sikat tadi? Kembalikan barang-barang negara, karpet, kamera, antena dan sebagainya. Tambah sikat. Oh berarti memang ya memang ini kekurangannya beliau ya Pak Bang, karena beliau menunjuk Jokowi dengan Bukan merasa- kekurangannya. Ini mencari adalah kekurangan orang. Watak, tabiat, Dari- sifat bawaan orang. Bawaan orang dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Ya, karena- Jadi gini, memang karena manusia ini terlahir dari tanah sengketa, bos. Jadi sengketa terus hidupnya. Ya kan nanti kita lihat di banyak kan sengketanya Iya, apa aja, apa aja. Banyak ini. Apa aja? Mulai kontroversinya ya. Ah. Pertama ini lagu Indonesia Raya. yang di bandara juga katanya. Dia sok pahlawan waktu itu kan ada dua supporter nih lagi berantem. Tapi nyanyinya bahasa Indonesia dia benar, ingin mendamaikan dua dan mengajak nyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah terus. Tapi ada kesalahan Indonesia memang ada. tanah hidup. Lalu Ada tanah kesalahan. air itu apa tuh? Diulang-ulang, jadi ada kesalahan bahasa di situ. Beliau intinya beliau tidak menghafal Tidak menghafal lirik itu kan. lirik lagu bahasa. Mending diam saja. Masih Daripada mending dong. teriak keras di awal. Oh Itu sudah. tuh. Lagu Di sanalah bisa Aku berdiri. Malah berdiri. Bisa adalah tanah air. tanah air di sana. Merubah Ya. lirik lagu itu kan merubah hati cipta orang. Ya. Anji. Nah, perlu didukung. Sekelas menteri, kalau tidak tahu mending diam. Sudah teriak, sudah percaya diri, sudah bangga diri, liriknya salah. Dia sok Kita sebagai atas nama rakyat Indonesia kita minta maaf kepada Bapak Wage Rudolf sebagai Rudolf Supratman Ya. sebagai pencipta lagu Indonesia. Ya. Kita mohon maaf karena beliau dengan susah payah Ya, mengaransemen karena lagu. memang orang ini ODGJ, ya kan? Agak bermasalah. Ada lagi itu Bang Frit, itu dia seolah menjadi pahlawan. Dia malah ajak berantem sama pramugari dan petugas penerbangan di bandara ini loh. Galip, ini orang kayak pikun sepertinya. Tidak mengerti jadwal pesawat, tidak tahu SOP di pesawat soal bagaimana. Ya, dia Di cabinnya. pesawat jam 8, Oke. dia naik jam 7 kalau nggak salah. Itu pesawat layar. Jadi dia ngamuk. Nanti turunnya di negara Panci ya dari Kalau nggak salah itu pesawat itu jadwal penerbangan yang jam 7.45, 7. 16.45, 16.45 dia, 16.45. Pokoknya dia naik duluan nggak? Ya, lebih dulu. Jadi kursi punya orang lain Ya. didudukin dan dia ngotot Seorang sampai, menteri begitu ya. sampai diteriakin oleh seluruh awak pesawat dan penumpang. Nah, ini diusir. Ini tulisannya. Salah naik pesawat pada tahun 2011. Ini pikun nih. Roy Suryo dan istrinya pernah salah naik pesawat Lion Air. Mereka menaiki penerbangan yang lebih awal dari jadwal seharusnya. Kemudian Ernest Prakasa komedian Ernest Prakasa yang seharusnya duduk di kursi yang telah diambil oleh Roy dan istri menyampaikan protesnya. Insiden ini menimbulkan keributan dalam pesawat mengakibatkan keterlambatan penerbangan. Dia harus bayar denda ke Lion Air loh karena membuat keterlambatan Jadi, penerbangan. dalam Meski Roy awalnya penerbangan turun, akhirnya dia dipaksa turun untuk menenangkan situasi tersebut. Oh, ini dipaksa turun nih.
Jadi menteri memang ini kan kalau misalkan ada keterlambatan beberapa jam itu, abang pasti maskapai akan ganti rugi lebih dari 2 jam atau 3 jam atau 4 jam begitu. Jadi kalau ada orang yang menyebabkan ini, memang Roy Suryo harus ganti rugi ke maskapai supaya mengganti rugi kepada penumpang yang sementara antri gara-gara Om Roy Suryo. Ya. Jadi untuk di pesawat itu udah 2 kali. Dua kali Di bandara coba kita lihat. Oh iya, Yang salah naik pesawat, satunya lagi bagasi. ya, Bagasi, dia bawa 6 tas itu. 6 tas ya. 6 tas atau kopernya itu dia menginginkan, dia mau itu supaya 6 kopernya semuanya masuk di dalam di cabin di pesawat. Iya. Dia mau masuk semua di cabin, tapi kan aturannya cuma 2. Iya. Akhirnya ini ribut nih sama ini nih, Sama kru ya. sama kru penerbangan. Kru penerbangan Kan punya standar kan, abang kan sering bepergian ke luar kota ini standar cabinnya berapa nih? Ya, Bagaimana ini kan orang bego, saya ini operator pesawat. Iya, ini Saya operator ngambil pesawat. pesawat dari luar negeri, saya tempelin di AOC, namanya Air Operate Certificate. Oke. Terus saya ambil kru, pilot, terus stewardess, pramugari, teknisi, kami terbangkan. Jadi saya tahu bahwa memang tidak bisa untuk bagasi itu hanya satu biasanya. Ya. 20-an kilogram. Ada dibatasi 20 kg. Kan ada teknik nih, pesawat juga nih kalau nggak salah. Ada batasan 20 kg, tergantung pesawat apa. Kalau pesawat yang sekelas Jadi untuk masukin naik ke cabin ke atas itu ada batasan 7. Ada yang 7, ada yang 20, ada 20 itu naik 12. di kargo. 20 itu naik bagasi, tapi untuk naik cabin itu 7. Oh, 20 itu penerbangan internasional saya kira itu. Ada yang kita maksimal domestik itu 12 kg kalau nggak salah. Kita cut dulu, kita mesti buka ulang jadi jangan sampai salah nih masalah kargo ini. Mending kita nggak. Tidak, Berapa? Itu 7, 12 dengan 20 itu benar. Benar itu. Kalau 7 itu naik di cabin, 7 kg. kalau 20 itu untuk yang di bagasi. Itu mengenai pesawat ya. Masih ada lagi ternyata makan di warung tidak bayar. Masa orang menteri makan tidak bayar? Ini saat menjabat sebagai menteri pemuda waktu itu, pemuda olahraga, bersama rombongannya makan siang di warung Rawon Setan di Jalan Embong, Malang, Surabaya. Setelah kenyang, Roy dan rombongannya meninggalkan warung gitu saja tanpa membayar tagihan sebesar 872.500. Pelayan warung, Ibu minta maaf, Ibu Sumaria menyatakan bahwa ia tidak berani menagih karena merasa segan terhadap tamu penting tersebut. Ibu, jangan hanya karena segan. Ibu berdagang. Pak Roy yang bayar sekarang nih. Kemudian sendok ini kan harga murah, pasti di bawah 872.000. Sendok saja dibawa pulang ke rumah. Sudah tentu 872.000 itu bagi dia terlalu besar sehingga dia tidak mampu bayar. Tidak mampu bayar. Bukti kalau memang kita melihat bukti ini kan harga tidak sampai 20.000. Makanya ini aja tidak bisa dibayar. Kan dibawa ke rumah. Ini rasa empati kepada masyarakat tidak ada. Jadi gini loh, kita itu kan sebelum makan, ya kan, kita ambil piring, sendok, dikasih, ya kan, kita berdoa, ya kan. Setelah itu kan kita wajib membayar. Harusnya sesibuk apapun, mau presiden atau menteri, dia kan punya ajudan, asisten, bayar, kan gitu. Harusnya ajudan yang pergi. Iya, harusnya. Selamanya memang begitu. Memang di hatinya tidak punya rasa empati, ya kan. Protap-protap kayak begitu itu mereka merasa sebagai penguasa, mereka nggak mau pusing dengan orang-orang kecil. Agak sombong, merasa bahwa berkuasa, sehingga sudah tidak ingat bahwa ini milik orang lain. Akhirnya nanti UMKM jadi bangkrut dong. Jadi kakak, saya teringat ketika saya pernah ikut memenangkan salah satu orang meskipun tidak beruntung, namun ketika diajak orang makan, ada bendaharaan dari belakang. Berapa? Jadi sebelum naik mobil pulang semuanya, berapa diselesaikan dulu, baru pulang rombongan. Ini 800 sekian tidak dibayar langsung jalan. Otomatis percaya bang, kalau semua orang menteri begini, UMKM bangkrut total. Berarti menteri mengakibatkan ulahnya dia karena tidak punya kepekaan. Ya, tidak empati. Merasa diri hebat, merasa diri sombong, makanya koreksi. Ya kan maunya dilayani. Kita lihat aja tadi beli tempat tidur pakai uang rakyat sampai 172 juta. Tadi ada skuter juga, harusnya ada skuter juga. Beli kamera sampai 75 juta. Ini kan berarti tidak punya rasa empati bahwa ini uang rakyat. Gitu. Itu yang kelihatan. Kita tidak tahu yang lain. Yang tidak kelihatan. Belum yang lain. Makanya ditagih 8, miliar ini nih. Kemana ini? Pemirsa, 8, miliar nih. Kemana? Nah, saya mau tarik agak jauh bang. Apa itu? Barang-barang milik negara yang kecil-kecil saja
beliau bawa pulang ke Jogja. Terus bayar makanan, saya tidak mampu bayar nih. Terus Kok bisa hari ini? bagasi aja yang harusnya 1, dia mau naikin 6. Nah, dari sisi ini, kok bisa beliau bisa jalan ke sana ke Jogja, demo UGM, pergi ke Solo, atau koreksi Pak Joko di mana-mana jalan terus. Siapa yang biaya? Kalau memang beliau punya duit, kok sampai hari ini hanya kembaliin uang 500 juta, sisa 8 miliar lebih belum dikembalikan. Nah ini gimana? Siapa? Jangan sampai ada bohir-bohir, karena apa? Lihat aja kecil sendok aja dibawa pulang, panci aja dibawa pulang. Berarti ini orang-orang ini miskin banget, membutuhkan duit, membutuhkan perabot rumah tangga dan sebagainya. Sementara masyarakat menderita di atas kekurangan daripada yang lain, kelebihan-kelebihan mereka. Nah, bagaimana menurut Abang nih kalau melihat ini kalau melihat ya, apakah Pak Roy ini cuek nih loh dengan 80 miliar, walaupun ya dari putusan dari Kemenpora bilang tidak ada batasan waktu. Tapi ya, melihat ini seorang mantan pejabat yang harus memiliki tidak hanya masa empati saja, tapi tanggung jawab. Ya, tanggung jawab makanya harus dijelaskan baik dari Kemenpora maupun saudara Roy, ya kan, bahwa walaupun ini katanya udah digugat di pengadilan, kalau nggak salah Jakarta Selatan, habis itu dicabut, ya kan. Tapi kan barang-barang ini sekarang di mana, gitu loh. Makanya kita sebagai rakyat, ya kita harus minta pihak kepolisian, pihak BPK, ya kan, pihak Kejaksaan Agung untuk menginvestigasi ulang barang-barang ini. Ada di mana, ya kan, barang-barang sisa ini, ya dari 2014 sampai sekarang 2025 gitu, ya kan. Ya tentunya kan taruto diputihkan, ya kan, ada pemutihan, ya kan, bagaimana ceritanya, gitu loh. Pertimbangan pemutihannya itu ya, karena kan ini uang rakyat yang harus, ya kan. Nah, di sini kita bisa menggugat juga pihak Kemenpora, pihak Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, termasuk saudara. Sebelumnya kan BPK dan juga KPK yang melakukan audit itu. Dan kali ini kan kita minta juga keterlibatan dari pihak kepolisian ya, Polri ya, untuk menginvestigasi lanjut ya keberadaan. Kalau tahu alamat rumahnya Pak Roy ya untuk dicek lagi barang-barang itu kemana saja. Ya pasti tahu lah. Atau mungkin sudah rusak sehingga tidak mampu dikembalikan lagi, Bang. Tapi tetap menjadi aset negara. Apapun nilainya mau 3.200 tersisa itu gila banyak ya. Itu banyak sekali. Kalau itu berapa misalnya korek kuping dan juga katan bata. Sementara Abang kalau kita lihat waktu itu kan rakyat khususnya daerah kita seharusnya anggaran 9 miliar itu diberikan kepada anak-anak yatim piatu di daerah terpencil yang bersekolah, buat makan masyarakat kecil yang susah, ya para pengemis kebanyakan. Ini menurut saya Bang, manusia serakah. Manusia serakah, rakus seperti ini. Yang membohongi rakyat, Ya, mengambil barang negara lalu bawa pulang. Ini kan serakah. Kenapa? Kita lihat dari seorang menteri, gaji seorang menteri bukan kecil. Kalau dia hidup apa adanya kan bisa juga. Dan mereka ada anggaran operasional juga. Tunjangan mungkin bisa. Kok ini aja mereka tidak puas dan masih bawa. Saya tuh bingung Bang. Sendok saja bisa bawa ke rumah. Ini panci aja bisa ke bawa ke rumah. Kenapa tidak bawa ini juga sekalian? Aqua juga bawa, ember juga beli, wajan juga beli sekalian bawa ini minuman. Bawa pulang aja. Kan dia butuh. Roy Suryo kan butuh sekali. Bawa pulang semuanya. Bang Roy, saya ada ini nih. Abang mau tidak? Gratis. Nanti abang bawa ke rumah. Tidak ada yang nanti audit abang. Tidak ada KPK. Nggak usah diaudit. Ini kita swadaya ya. Berikan bantuan swadaya. Pihak kepolisian dan juga masyarakat. Tidak pakai beliau. Dia sebagai seorang duafa ya. Ada yatim duafa. Jadi kita kasih dia aja. Kasihan. Kan dia hanya koleksi mobil-mobil tua. Kalau saya koleksinya mobil-mobil baru. Oh iya. Kalau begitu beli cash lagi mobil baru semua. Kita taruh dalam ember Bang. Tapi panci nanti jadi tutup begini Bang. Kita kirim ke Jogja. Karena beliau membutuhkan. Pakai kontainer. Kirimnya pakai apa? Pesawat. Pesawat naik di Bekasi Kita semuanya. charter pesawat buat dia. Tapi taruh di Kita yang bayar. taruh di cabin ya Bang. Saya ini operator pesawat. Ya, pernah punya pesawat. Jadi kalau hanya untuk bawa kasih kaum dua apa gini, Udahlah. ya. Bang, berarti rumah dan tanahnya. meskipun ada batasan naik di cabin kan 7 kilometer 7 kilogram.
bagaimana kalau semua itu kita naikkan istilah orang NTT sese saja. Ya. Sese Sese masuk semua. semua. Masuk mau lebih dari 7 kilogram, 100 kilogram, sese saja orang Timur sese saja. Bikin penuh di dalam. Itu tadi kan memang ini manusia ya kan berasal dari tanah sengketa. Ya kan? Jadi hidupnya Penuh dengan sengketa. penuh dengan sengketa dengan siapapun. Nah, soal sengketa ini masih ada satu lagi pemirsa. Kasus mem stupa Candi Borobudur di tahun 2022. Apalagi itu? Nah, itu kan karena itu ada kasus tersangka, ada penistaan agama juga terhadap agama Buddha ya, Buddha, dan juga dia mengunggah mem stupa Candi Borobudur waktu itu mengedit menyerupai wajah mantan presiden kita. Kenapa sih Pak selalu Joko gue itu Widodo. kado begini ya? Kasihan. Sebenarnya jauh-jauh sebelum itu tuh ada dia bermasalah dengan beberapa artis loh sebenarnya. Potong video sana sini, potong video sana sini. Kita tayangkan itu banyak, sangat banyak, sangat. Coba banyak. kita, ini ya yang mohon maaf ini. ya, coba dicek dulu. Kejiwaan. Soalnya kan melakukan kesalahan atau membuat persoalan begini terus dan tidak berhenti. Hari ini baru keluar dari hotel. Hotel Prodeo. Ini kan Pak Jokowi lapor, tentu akan masuk lagi. Kita kirim barang ini, kita kirim barang ini. Jadi Penjelasan di perabotan di Prodeo. Adequates ini menjadi tim sukses saudara Roy Panci untuk masuk ke dalam 2x1, hotel 2x1. hotel Prodeo yang tidurnya nanti bersama tikus kayaknya. Iya, banyak tikus Kan kasurnya ada mahal. Kasurnya, iya. matrasnya itu apa? Matarasnya semua. Kasurnya iya, berapa iya. tuh? Kasurnya coba kita cek. Tadi. Kita coba lihat sekilas ya. Harga kasur itu 100, ada yang 75 juta. Ada yang satu set 172 juta. Iya tadi ya berapa? Merek Gudo kalau nggak Yang salah. Gudo sama Emerald apa jatuh? Ya, 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 ya. Oke. Ini. Nah, itu ini. Ke bawah. Tadi bawa lagi. Matras 4 juta, pompa air, karpet impor Turki 69 juta. Ya bisa Matras dipakai. 4 juta, Karpet ke dipakai di bawah. Naik ke bawah lagi. Ini kasus. Nah, 78 juta nih King Coil Natural Response ini nih. Nah, 78 Tidak ada juta. tikus di sana, Bang. Steril karena kasurnya cukup keren. Tikus saja lihat, tikus takut. Ya. Tikus takut, hirup udaranya, baunya saja tikus sudah takut. Kenapa? Harganya bukan main. Terus ya itu ada King Coil King Coil. Natural Response. Nah, itu harga kasurnya ya dipersiapkan apakah dipakai. Oh, ternyata masih mahal lagi nih. Ya ada King Coil itu Mantap. komplit sama 175 juta. Batar 175 juta. Oh, iya. Sekian. Yang Gudo itu ya. Ya, terus beli lagi Lemari kayu. Gudo. Oke. Emerald seharga 11 juta. 11 juta. Berarti aman dong. Asrama, masuk sekolah. Jadi masuk bawa sekolah asrama. dari Jogja bisa dibawa ke. Masuk asrama. Kalau masih kurang, Abang, Ya, ya, ya. kita siapkan, Abang siapkan mobil, kita minta swadaya masyarakat yang mungkin UMKM yang belum dibayar tuh, kita minta sumbang lagi panci, tambah ini, bikin dapur di sana, supaya dia masak buat respons yang IPA, Nah, terus apa lagi? Fadila, masak buat Ibu Tifa, supaya Ibu Tifa mereka pergi makan bersama di sana, dapur umum ala Roy Suryo. Egy Sujana. Baik, Egy Sujana di mana kabarnya sekarang? Ini ada kabar? Terkabar ya? Tidak kabar. Hilang-hilang saja ini. Mungkin karena lihat Egy Sujana ini, saya pernah ketemu dia, nyalinya kecil sekali nih orang ini. tapi ngomong dia besar banget. Egy Sujana ini nyalinya nggak ada. Teriaknya Omong gede doang. Nggak ada lah, mana ada ceritanya Egy. Kabur kan kemarin ke luar negeri. Berani nggak? Ya sekarang ini hilang, nggak ada muncul di media. Ini malam apa nih teman-teman lain Pak Revi yang bicara atau Pak Rismon dan lain-lain itu Pak Rizal Fadila. Tapi di mana? ini bukti ya Bang Pak Egy bahwa Sujana. mental kementerian kita ini perlu dicek. Jangan-jangan ada yang lain memang dicek karena Khususnya ini loh, Pak Roy ya, Bang Roy Suryo memperlakukan ini yang kelihatan. Coba cek yang tidak kelihatan. Jangan-jangan ada hal yang aneh. Jadi asas praduga kalau kita gunakan memang harus dicek lebih detail. Roy Suryo punya ketika masih menjabat menteri itu apakah aset-aset ini saja atau ada lain yang dia lakukan. Ini yang ketahuan. Ada yang ketahuan. Ini yang ketahuan. Ini yang terbuka di publik ya, terbuka di media yang artinya sudah ada data inventaris dari BPK dan KPK ya, dan juga ada tagihan, surat tagihan dari Kemenpora, dan ini yang kelihatan. Jadi terus yang dia pakai kursi roda. Oh ya, ini kita lanjut nih di mem stupa Candi Borobudur ini kan beliau kan divonis 9 bulan penjara ya. Nah, pada sidang pemeriksaan kedua ya. Ini kita sebut spoiler aja nih. Akal-akalan ternyata dia pakai kursi roda, terus ini apa? Namanya mau penahan ini leher ini, penyangga leher ini. Nih teman-teman lihat foto ini. Itu tipu, itu bohong, itu ini
valid. Sangat. Dan seolah-olah waktu apa namanya diperiksa itu dia lemas. Dia lemas gitu, dia seolah lemas. Sekarang kencang ya Bang? Ketahuan semua Kencang. karena gini. Ya, jadi Ada, ya silakan Bang. setelah pemeriksaan itu kalau nggak salah yang kedua tanggal 28 Juli 2022 saudara Roy Panci ini ternyata tanggal 31 1 Agustus. Juli juga. 1 Juli ya. 31 Juli Ada kegiatan otomotif ada di kegiatan otomotif di Kemayoran. Mayoran. Otomotif Mercedes-Benz ya. Dia hadir di sana. Nah, ada yang setting ini, ada yang meminta, dia meminta ternyata nasihat kemarin ya. waktu saya sama Adi Irjan ketemu salah satu Petinggi Polri. petinggi Polri ini mengaku bahwa dia yang menyarankan Roy untuk pakai kursi roda dan juga pakai penyangga. Ya. Orangnya ada. Orangnya ada. Iya. Gampang temukan. Pak Roy, katakan ini dong. Ini A1 ini nggak valid ini. Nggak mungkin bohong orang ini petinggi Artinya Polri. dari sini saya mau menilai bahwa siapa yang menipu rakyat. Ya. Karena kalau beliau bilang Pak Joko Widodo, sekarang kita sudah bongkar nih. Jadi kalau sekarang masalahnya. ini dia playing victim nih. dia akan minta si Pak siapa namanya Abraham Samad supaya Pak Jokowi nggak meneruskan Mencabut laporannya. Rizik Sihab termasuk juga. Pak Petrus minta Kapolri akan supaya kasus laporan ini dihentikan. Apa Terus tujuan mereka minta mereka hentikan? Kita pergi perlu cari ke tahu. Komnas HAM katanya ada, Menangis-nangis. ada kriminalisasi. Ini benar. Karena ini bohongnya sudah sangat amat keterlaluan. Dewa bohong ini satu. Dewa bohong. Selain Dewa Panci. Dewa Bohong. Karena mereka juga bermain playing victim. Oke. Terus memfitnah orang, mengadu domba masyarakat. Iya, ngadu domba. Makanya Tokoh kontroversi. kita hari ini bukan berarti kita ini mau menjelekan orang, menghinakan orang, tidak. Ya. Tapi kita melihat bahwa apa yang kita bicarakan tadi, ya kan, ada semua di media. Ada di media. Ya, kita mengambil dari media, Dan kita cross check juga kepada orang yang menulis itu ataupun orang yang jadi intinya bahwa ini kita lakukan agar apa? Masyarakat sadar, masyarakat tahu bahwa orang ini sudah lahir dari tanah sengketa dan memang dia hidupnya ini adalah penuh dengan playing victim, bohong dan juga tukang mengadu domba orang, provokasi. gitu. Tukang provokasi. Tukang provokasi. Mungkin target dia adalah Pak Joko Widodo. Selanjutnya dia akan melakukan ke Gibran. Itu semacam. Oh, sebelum Pak Joko Widodo banyak itu artis-artis. Artis ini nih. Artis juga banyak. Nih ini ribut dengan Maya Estianti pada tahun 2000 itu di tahun 2020 kemarin sempat ribut juga karena Terus virus. sama dia memfitnah Kartika Sari Dewi. Kartika Sari Dewi ini. Coba kita lihat ada di atas ini. itu, ada juga. Di atas ada nih. Dia bilang Kartika Sari Dewi itu tampil di mana begitu Miss Indonesia 2004 ya. mengenai foto toples. Kasus foto Artika Sari Dewi tahun 2005 Indonesia mengklaim bahwa foto toples yang beredar adalah milik Artika Sari Dewi Miss Indonesia 2004. Tapi foto tersebut ternyata milik seorang Maria dari Thailand. Klaim dia sebagai ahli. Ada lagi foto Dipertanyakan. Ini ahli abal-abal juga nih, Bang. Terus Itu siapa lagi? Ada lagi tuh foto Rama dan Sari 2009. Sudah dilaporkan ke polisi oleh Rama dan Sari karena juga menyebarkan foto pribadi mereka yang sedang main. Kan ini biadab nih Abang. biadab ini. Biadab kah ini? Biadab. Ini setan ini, iblis. Ini data pribadi orang loh. Ini sekarang hubungan sama Ijaz Pak Jokowi juga dia. Kamu mau anak kamu atau istri kamu disebarkan foto pribadinya? Ini undang-undang perlindungan data pribadi nih. Ini PDP kena makanya nih. ini manusia ODGJ kayak begini. Masa sih masih ada masyarakat yang percaya kayak orang-orang kayak dia gini, ya kan? Ini brutal ini. Ya, artinya tidak sinkron ya Abang menurut saya. Beliau bisa mengkoreksi ataukah mengevaluasi Pak Joko Widodo terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo, tetapi diri sendiri tidak mengevaluasi, artinya tidak ada introspeksi diri. Menurut saya, sebelum kita menuding Abang, kan terlebih dulu saya harus introspeksi dulu. Jangan-jangan orang bongkar apa yang terjadi di saya masa lalunya itu dibongkar ke publik, jadinya blunder sendiri, bumerang buat diri sendiri. Ya makanya kedepannya memang kalau Prabowo mengambil menteri jangan seperti berkarakter si Roysio nih, barang milik negara, sendok saja dibawa, panci saya dibawa ke rumah. 4 tahun kemudian ketika Menpora menyurati atau meminta baru mau dibalikan, tetapi cuman harga 500 juta. Nah ini lain kok
Pak dari pihak penegak hukum diam dan cuek. Ini yang kita harus sepakat, kita dorong, kita meminta atau mendesak. Dibuka ulang investigasi. Ya, harus dibuka kembali. Kami menyarankan ya. Ini di dua narasumber saya ini lah bukan pakar hukum ya, lawyer, kiri kanan juga lawyer. Jadi kami memberi kesempatan kepada masyarakat agar sama-sama kita kembali bersuara lagi mengenai kontroversi dan juga utang-utang yang Pak Roy Suryo harus lunasi gitu. Dan ini kita sama-sama sepakat bahwa pihak Kapolri ya dan pihak aparat penegak hukum untuk kembali membuka investigasi ini. 8,5 miliar ini uang negara loh. Entah barangnya mungkin sudah punah atau udah lapuk, tapi tetaplah menjadi aset negara. Jangankan Kapolri, kita mendesak Bapak Prabowo harus turun tangan. Soalnya 8,5 ini tidak sedikit Bang. Apabila diberikan kepada masyarakat, membiaya mungkin tambahan nasi makan gratis kah, atau diberikan kepada adik-adik saya yang mungkin berkelatar belakang yatim piatu, terus anak-anak ojek, anak-anak buruh, mereka bisa bersekolah Bang. Abang kita lihat di pinggir-pinggir jalan, kita pulang-pulang kampung tuh, kita bisa perhatikan mereka jalan kaki tanpa sepatu, ada yang jembatan dan jalan raya putus, mereka naik lewati sungai. Perjuangan yang begitu luar biasa, kita biarkan malah kita memperkaya Roy Suryo dengan alat-alat model kecil begini. Bagaimana kita katakan? Uang 80 miliar itu, ya dia kan makan di warung nggak dibayar nih, 800 sekian ya, kita hampir kalau dikali kali 100 ya, uang itu dikonversikan Pak Roy Suryo harus bertanggung jawab untuk menghidupkan dendanya UMKM. Bagaimana apa ini yang kelihatan ya? Yang pastinya kan secara hukum harus dikembalikan ke negara. Nanti tinggal negara mengaturnya bagaimana intinya itu. Tapi intinya bahwa yang pertama masalah pembelian saja sebenarnya menurut saya ini memakai uang rakyat, pajak rakyat, membeli itu kamera yang begitu mahal, ya kan? Membeli itu tempat tidur yang begitu mahal, lemari yang begitu mahal, barang skuter, lampu LED juga, lampu ini kan skuter ini juga kayaknya nggak diperlukan ya. Yang ngapain juga? Itu kan kalau diperlukan buat anak-anak kecil ya. Etalase doang gitu. Ya, kasih anak untuk. Ya tapi kan nggak bisa uang rakyat dipergunakan untuk begitu. Ya kan kalau memang mengisi rumah dinas menteri atau rumah dinas apa gitu, ya standarnya yang biasa saja, gitu loh. Nggak usah juga pakai barang-barang yang menurut saya mewah dan mahal. Kalau mau beli barang mewah dan mahal, uang sendiri, ya kan. Kalau nggak punya uang, minta aja sama Hotman Paris. Kalau nggak minta sama saya aja. Saya beli cash, dikasih cash ya. Kita menilai bahwa masalah buat orang per orang seperti ini. Maka itu kita juga mendesak ke Pak Prabowo agar jangan ada Roy Suryo berikut di internal kementerian yang ada di kabinet ini. Jadi bukan hanya menteri. Orang ini ya kan, kalau Pak Jokowi itu ya kan manusia yang menurut saya, makanya saya bilang tadi bisa menjadi panutan dan inspirasi buat bangsa kita, ya kan? Karena satu, beliau banyak melakukan pembangunan ataupun mempunyai legacy yang banyak buat rakyat, bekerja hampir tidak pernah tidur untuk bekerja buat rakyat, tidak melakukan korupsi, KKN dan sebagainya. Ini manusia ya kan yang tadi barang milik negara diambil gitu loh, terus memberikan rasa kebencian ke orang, membuat meme stupa itu kepala Pak Jokowi, terus campur dalam urusan orang lain, artis-artis, terus berantem di bandara, ya kan? Terus menurut saya berbohong masalah dia pakai kursi roda dan penyangga leher itu. Ini kan manusia yang menurut saya sangat brengsek, gitu loh. Tapi kok masih banyak orang yang percaya dia. Padahal duit itu kalau misalkan dialihkan kepada yang mengikut dia, mendapatkan kesejahteraan yang layak. Tetapi justru orang-orang ini ikut mendukung. Ketika mereka mendukung Roy Suryo, anggap saja mereka ikut melakukan dosa besar. Jadi ternyata kita cek, ya mereka barisan sakit hati Bang. Mereka mendukung siapa lain selain Roy Suryo. Jadi ini memang Pak Prabowo harus tegas. Jangan-jangan ada menteri-menteri lain yang berkarakter Roy Suryo. Kita berharap supaya tidak ada Roy Suryo yang ada sekarang dan tidak membawa pancika ke rumah masing-masing. Jadi bukan hanya Menteri Adiko, ya kan? Di sini kan kita harus memberikan
pelajaran kepada seluruh insan bangsa kita. Walaupun dia anak SD, ya kan, adik-adikku SMP, kuliah, jangan ikut manusia busuk, manusia brengsek yang sifat wataknya hanya mengadu domba, terus playing victim, mengambil barang-barang negara, ya kan. Jangan pernah kita ikutin, ya kan, terhadap seluruh bangsa. Intinya itu. Ya. Ya kan? Jangan dibiarkan. Jangan sampai ini kan kita begini bukan dalam arti untuk menjelekkan seseorang atau memfitnah orang, tapi yang kita Ini berbasis data. data.